Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Sulasviana Alfiraida MPD selaku dosen pengampu pengembangan strategi pembelajaran IPA. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang aplikasi PCK pada pembelajaran materi sistem organisasi kehidupan kelas 7 SMP. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Isna Syarifah Rahma, NIM 9. Yang kedua, Anisatu Sania Aribah, NIM 10. Yang ketiga, Karina Amalia Rahmayani, NIM 11. Yang keempat, Isna ini Alfiatul Husna, NIM 12. Dan yang terakhir, Nul Horifatul Roshidah, NIM 13. Adapun kompetisi dasar dari sistem organisasi kehidupan pada KD 1.6 menghormati dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2.6 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Selanjutnya yaitu kompetisi dasar 3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Di sini didapatkan indikator pencapaian kompetensi 3.6.1 menyebutkan tingkatan hierarki organisasi kehidupan, 3.6.2 menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan. Yang ketiga, menunjukkan bagian sel dan jaringan pada tumbuhan dan hewan. 3.6.4 menjelaskan pengertian organ pada hewan dan tumbuhan. 3.6.5 membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. 3.6.6 menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. 3.6.7 menunjukkan sikap organ yang menyusun organisme. Untuk kompetisi dasar 4.6 membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Didapatkan indikator pencapaian kompetisinya yaitu 4.6.1 melakukan pengamatan antara sel tumbuhan dan sel hewan dengan menggunakan mikroskop. 4.6.2 membuat gambar model struktur sel tumbuhan atau sel hewan secara berkelompok. 4.6.3 memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran kontekstual atau CTL, peserta didik mampu 3.6.1.1 menyebutkan tingkatan hierarki organisasi kehidupan dengan percaya diri. 3.6.2.1 menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan dengan percaya diri. 3.6.3.1 menunjukkan bagian sel dan jaringan pada tumbuhan dan hewan dengan rasa ingin tahu. 3.6.4.1 menjelaskan pengertian organ pada hewan dan tumbuhan dengan percaya diri. 3.6.5.1 membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ dengan logis. 3.6.6.1 menjelaskan konsep sistem organ dan organisme dengan percaya diri. 3.6.7.1 menunjukkan sistem organ yang menyusun organisme dengan percaya diri. Lalu pada KD 4.6 yaitu 4.6.1.1 melakukan pengamatan antara sel tumbuhan dan sel hewan dengan menggunakan mikroskop dengan teliti. 4.6.2.1 membuat gambar model struktur sel tumbuhan atau sel hewan secara berkelompok. 4.6.3.1 memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel dengan percaya diri. Kemudian materi pembelajaran. Dalam KD ini, materi pembelajarannya meliputi yang pertama adalah tingkatan hierarki organisasi kehidupan, yang kedua adalah sel, yang ketiga adalah jaringan, yang keempat organ, yang kelima sistem organ, dan yang keenam organisme. Tingkatan organisasi kehidupan dari yang kecil ke yang besar adalah atom, molekul, organel sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel merupakan tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel di dalam sel terdapat penyusun sel atau organel sel. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda. Kedua jenis sel tersebut adalah sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel tersebut tidak diselubungi membran inti. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut dibungkus oleh membran inti. Contoh dari sel prokariotik adalah Monera,
Contoh dari sel eukariotik adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Kemudian jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Kemudian jaringan pada tumbuhan ada 4, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Baik, saya akan melanjutkan materi pembelajaran. Jaringan hewan. Jaringan hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Jaringan epitel dibentuk oleh sel untuk menutupi maupun melapisi organ. Jaringan epitel terdiri dari epitel pipih, epitel silindris, epitel kubus, epitel transisional, dan epitel kelenjar. Lalu jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang berisi sel-sel serta serat yang berfungsi untuk membentuk otot dan membantu pergerakan. Jaringan otot terdiri dari otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Jaringan ikat. Jaringan yang mengikat antar jaringan tubuh. Jaringan ikat dibagi menjadi jaringan ikat sejati, jaringan ikat cair, dan jaringan ikat penyokong. Yang terakhir, jaringan syaraf. Jaringan syaraf menerima rangsang serta meneruskan dan mengatur aktivitas otot. Selanjutnya, jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan epidermis yaitu jaringan paling luar yang memiliki fungsi untuk melindungi dan menutupi seluruh organ tumbuhan. Lalu, ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim terdapat pada saluran organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan menyimpan makanan. Jaringan parenkim dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan fungsi dan bentuknya. Berdasarkan fungsinya, ada parenkim asimilasi, penimbun, air, udara, penutup luka, dan pengangkut. Sedangkan berdasarkan bentuknya, terdiri atas parenkim palisade, parenkim bunga karang, bintang, dan lipatan. Lalu selanjutnya ada jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan penyusun, jaringan penyokong yang berfungsi memperkokoh tumbuhan dan melindungi biji. Yang terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut yaitu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut zat, yakni xilem dan phloem. Selanjutnya, organ dan sistem organ. Organ merupakan kumpulan berbagai jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Contoh organ pada hewan yaitu mata, hidung, telinga, mulut, dan sebagainya. Contoh pada tumbuhan yaitu daun, batang, biji, bunga, dan sebagainya. Sistem organ. Beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Contohnya, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Organisme. Organisme merupakan bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan, atau sering disebut hierarki biologi. Sistem organ yang menyusun organisme antara lain sistem gerak, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan. Sistem gerak tersusun atas tulang dan otot. Lalu sistem peredaran darah tersusun atas jantung, pembuluh darah, serta plasma darah dan sel darah. Yang terakhir, sistem pencernaan tersusun atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, anus, hati, dan pankreas. Selanjutnya yaitu model pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran. Dalam materi ini kami menggunakan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Kenapa kelompok kami memilih model pembelajaran tersebut? Karena dalam materi ini lebih cocok menggunakan model pembelajaran CTL. Model pembelajaran CTL bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Pendekatan pembelajaran kami menggunakan saintifik, strategi pembelajaran, lalu menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Dan metode pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, percobaan, dan presentasi.
Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama. Tujuan pembelajaran 3.6.1.1 menyebutkan tingkatan hierarki organisasi kehidupan dengan percaya diri. 3.6.2.1 menjelaskan tentang sistem organisasi kehidupan dengan percaya diri. 3.6.3.1 menunjukkan bagian sel dan jaringan pada tumbuhan dan hewan dengan rasa ingin tahu. 4.6.1.1 melakukan pengamatan antara sel tumbuhan dan sel hewan dengan menggunakan mikroskop dengan teliti. Sintaks CTL. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan guru. Yang pertama, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Kegiatan peserta didik. Yang pertama, peserta didik menjawab salam dan berdoa dalam mengawali pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya. Peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi dan motivasi agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik mendengarkan penyampaian guru secara seksama. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui apa yang akan dicapai. Peserta didik mendengarkan penyampaian guru secara seksama. Sintaks yang kedua yaitu kegiatan inti, pemodelan atau modeling. Kegiatan guru menjelaskan dengan menggunakan alat bantu mengenai bagian sel tumbuhan dan sel hewan kepada peserta didik. Kegiatan peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Sintaks yang ketiga yaitu inquiry atau menemukan. Kegiatan guru yang pertama, guru meminta peserta didik mengamati alat bantu mengenai bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Kegiatan peserta didik yang pertama, mengamati. Peserta didik mengamati alat bantu yang diberikan guru. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian-bagian sel, tingkatan hierarki organisasi kehidupan, dan sistem organisasi kehidupan. Peserta didik mengidentifikasi bagian-bagian sel, tingkatan hierarki organisasi kehidupan, dan sistem organisasi kehidupan. Yang ketiga, guru meminta peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi. Peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi. Selanjutnya yaitu tanya jawab atau questioning. Kegiatan guru meminta peserta didik untuk menanya tentang bagian sel tumbuhan dan sel hewan yang tidak dipahami. Kegiatan peserta didik peserta didik menanyakan bagian sel tumbuhan dan sel hewan yang tidak dipahami. Sintaks yang selanjutnya yaitu komunitas belajar atau learning community. Kegiatan guru yang pertama, guru membuat kelompok belajar yang terdiri atas 4-5 siswa. Kegiatan peserta didik yang pertama, peserta didik membuat kelompok. Yang kedua, guru membagikan lembar kerja peserta didik, materi sel dan jaringan. Peserta didik menerima lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, guru meminta peserta didik membaca lembar kerja peserta didik, materi sel dan jaringan sebelum melakukan praktikum. Mengeksplorasi atau mengumpulkan data. Peserta didik saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai sel dan jaringan. Yang keempat, guru meminta peserta didik untuk melakukan praktikum secara berkelompok. Peserta didik melakukan praktikum secara berkelompok. Sintaks yang selanjutnya yaitu konstruktivisme. Kegiatan guru meminta peserta didik menganalisis bagian sel tumbuhan dan sel hewan melalui lembar kerja peserta didik. Kegiatan peserta didik menganalisis atau menalar. Peserta didik menganalisis bagian sel tumbuhan dan sel hewan melalui lembar kerja peserta didik. Selanjutnya yaitu refleksi atau reflection. Kegiatan guru yang pertama, guru meminta peserta didik untuk membuat ringkasan dari lembar kerja peserta didik tentang sel dan jaringan. Kegiatan peserta didik diminta untuk membuat ringkasan dari lembar kerja peserta didik tentang sel dan jaringan. Selanjutnya, penilaian atau assessment. Kegiatan guru yang pertama, guru memberikan penilaian mengenai presentasi. Kegiatan peserta didik melakukan presentasi dari hasil diskusi mengerjakan lembar kerja peserta didik secara kelompok. Kegiatan guru yang kedua, guru meminta kelompok lain menanggapi presentasi dari tiap kelompok. Kegiatan peserta didik yang kedua, kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Kegiatan guru mengajak peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kegiatan peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua. Tujuan pembelajaran 3.6.4.1 menjelaskan pengertian organ pada hewan dan tumbuhan dengan percaya diri. 3.6.5.1 membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ dengan logis. 3.6.6.1 menjelaskan konsep sistem organ dan organisme dengan percaya diri. 3.6.7.1 menunjukkan sistem organ yang menyusun organisme dengan percaya diri. Pada sintaks CTL, kegiatan pendahuluan yakni kegiatan guru yang pertama, guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa dalam mengawali pembelajaran. Dan kegiatan peserta didik menjawab salam dan berdoa dalam mengawali pembelajaran. Kegiatan guru yang kedua yaitu guru memberi pertanyaan mengenai materi pada pertemuan sebelumnya.
Dan kegiatan peserta didik yang kedua yaitu peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan guru pada pertemuan sebelumnya. Yang ketiga, guru memberikan apresiasi dan motivasi agar semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan peserta didik mendengarkan penyampaian guru secara seksama. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar peserta didik mengetahui apa yang akan dicapai, dan kegiatan peserta didik yaitu peserta didik mendengarkan penyampaian guru secara seksama. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti yang pertama itu pemodelan. Kegiatan guru menampilkan dan menjelaskan gambar manusia, hewan, dan tumbuhan yang di dalamnya memuat bagian jaringan, organ, serta sistem organ secara sekilas. Dan peserta didik mendengarkan penjelasan guru. Inquiry. Yang pertama, kegiatan guru meminta peserta didik mengamati gambar yang ditampilkan. Dan kegiatan peserta didik yaitu mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi bagian jaringan, organ, dan sistem organ. Dan peserta didik mengidentifikasi bagian jaringan organ dan sistem organ. Selanjutnya, pada kegiatan guru yang ketiga, guru meminta peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi. Dan kegiatan peserta didik yang ketiga yaitu peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi. Selanjutnya yaitu tanya jawab. Kegiatan guru yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menanya tentang bagian jaringan, organ, dan sistem organ yang tidak dipahami. Kegiatan peserta didik menanyakan bagian jaringan organ dan sistem organ yang tidak dipahami. Selanjutnya, pada komunitas belajar, kegiatan guru yang pertama, guru mengarahkan peserta didik untuk berkelompok seperti kelompok yang telah dibuat pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan pertama untuk kerja kelompok. Pada kegiatan peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Kegiatan guru yang kedua, guru membagikan LKPD tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Dan peserta didik menerima LKPD. Kegiatan guru ketiga, guru meminta peserta didik berdiskusi mengenai materi jaringan, organ, dan sistem organ melalui berbagai sumber referensi seperti buku. Dan kegiatan peserta didik saling berdiskusi dan bertukar informasi mengenai sel dan jaringan. Selanjutnya yaitu konstruktivisme. Guru meminta peserta didik mengerjakan soal berupa gambar bagian jaringan, organ, dan sistem organ pada LKPD. Dan kegiatan peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Selanjutnya yaitu refleksi. Kegiatan guru pada tahap ini, guru meminta peserta didik untuk membuat ringkasan dari LKPD tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Dan peserta didik diminta untuk membuat ringkasan dari LKPD tentang jaringan, organ, dan sistem organ. Selanjutnya yaitu penilaian. Kegiatan guru. Yang pertama, guru meminta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan penilaian mengenai presentasi. Dan kegiatan peserta didik melakukan presentasi dari hasil diskusi mengerjakan LKPD secara berkelompok. Yang kedua, guru meminta kelompok lain menanggapi presentasi dari tiap kelompok. Dan kelompok lain, untuk kegiatan peserta didik, kelompok lain mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini guru mengajak peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan kegiatan peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, di sini terdapat tujuan pembelajaran pada IPK 4.6.2.1, yaitu membuat gambar model struktur sel tumbuhan atau sel hewan secara berkelompok. Dan 4.6.3.1 yaitu memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil proyek sel dengan percaya diri. Selanjutnya, sintak CTL yang pertama, kegiatan pendahuluan, masih sama dengan pertemuan pertama dan kedua. Langsung saja ke bagian kegiatan inti. Di sini yang pertama yaitu pemodelan. Kegiatan guru yang pertama yaitu guru menampilkan gambar model struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Dan untuk kegiatan peserta didik yaitu peserta didik mengamati gambar.
Yang kedua, inquiry atau menemukan. Kegiatan guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi struktur sel tumbuhan dan peserta didik mengidentifikasi struktur sel tumbuhan. Yang kedua, guru meminta peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi dan peserta didik menganalisis hasil dari identifikasi. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Kegiatan guru. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk menanya tentang struktur sel tumbuhan dan sel hewan yang tidak dipahami atau yang belum dipahami. Untuk kegiatan peserta didik itu menanyakan bagian struktur sel tumbuhan dan sel hewan yang tidak dipahami. Selanjutnya, pada komunitas belajar. Di sini guru mengarahkan peserta didik untuk berkelompok seperti kelompok yang telah dibuat pada pertemuan pertama untuk kerja kelompok. Dan kegiatan peserta didik yaitu peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua, guru membagikan kertas dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kreasi gambar sel, dan peserta didik menerima kertas dan bahan lainnya dari guru. Yang ketiga, guru meminta peserta didik berdiskusi mengenai kreasi gambar yang dibuat, dan peserta didik saling berdiskusi dan mencari referensi, bisa dari buku, mengenai gambar yang akan dibuat dan kemudian mengerjakannya. Selanjutnya yaitu konstruktivisme. Di sini guru meminta peserta didik menulis bagian-bagian dari gambar sel yang akan dibuat, dan peserta didik menulis bagian-bagian dari gambar yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu refleksi. Pada kegiatan guru yang pertama meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan dari gambar yang telah dibuat, dan peserta didik meminta untuk membuat kesimpulan dari gambar yang dibuat. Selanjutnya yaitu penilaian. Guru meminta tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan memberikan penilaian mengenai presentasi, dan peserta didik melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Yang kedua, guru meminta kelompok lain menanggapi presentasi dari tiap kelompok, dan kelompok lain mengajukan tanggapan. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini guru mengajak peserta didik menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, dan peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.